Oke, topik kita hari ini yaitu kita akan membahas mengenai surat-surat dalam Perjanjian Baru. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok kita, yaitu ada saya sendiri, David, dan juga ada Bang Ruben, dan juga ada Erkanus mungkin tidak bisa mengikuti Zoom dikarenakan ada kegiatan gereja, dan terakhir juga ada Yafet. Selanjutnya kita akan masuk langsung ke topik pembahasan kita yang dijelaskan oleh Bang Ruben. Silakan. Oke, makasih David. Teman-teman semua, hari ini kita akan melihat sedikit banyak eh, bagaimana kita mengenali dan menafsirkan bagian dari Alkitab yang bernama surat-suratan. Nah, teman-teman, sebelum kita melihat eh, langkah demi langkah bagaimana kita menafsirkannya, kita harus tahu dulu bahwa di Perjanjian Baru kita melihat ada beberapa bagian eh, yang membangun badan dari keseluruhan Alkitab, mulai dari Injil sampai ke catatan sejarah, tapi juga tidak luput kita melihat ada tulisan-tulisan yang dikirimkan oleh seseorang kepada satu atau banyak orang yang berisikan pesan khusus ataupun ajaran Kristus yang menjadi dasar-dasar dari intisari kekristenan hari ini. Nah, tulisan-tulisan ini pada hari ini di Alkitab dikenal dengan uh, judul biasanya surat-surat dari siapa menuju kepada siapa. Maka dari itu, eh, sesuai namanya adalah sebuah surat adalah sebuah pesan yang ditulis oleh seseorang secara umum, oleh seseorang yang secara umum berisikan hal-hal spesifik atau nilai-nilai yang hanya diketahui oleh kedua belah pihak. Itu antara si pengirim atau penulis lalu kepada yang ditujukan kepada penerima. Nah, kalau dalam konteks perjanjian baru, kita bisa melihat dari seseorang biasanya dari rasul para rasul, yaitu adalah murid-murid Kristus, kepada jemaat-jemaat yang sudah terbentuk di berbagai kota dan di berbagai daerah di entah itu di Asia Kecil, di Asia Tengah, dan di bagian-bagian uh, Romawi dan sekitarnya. Nah, pada bab ini kita akan membahas beberapa aspek dari surat-surat yang ditulis oleh para rasul yang tertera dalam Alkitab dengan membedah mulai dari karakter surat itu secara umum, terus bagaimana eh, cara berpikir para rasul waktu itu, sampai mengenali batasan-batasan untuk kita bisa menafsirkan teks itu, sampai juga di titik di mana kita bisa menanggulangi kesulitan-kesulitan yang ada pada teks-teks yang tertera di surat-suratan mulai dari surat Roma sampai kepada surat Rasul Yudas. Bagaimana tadi pendahuluan sudah dibahas bahwa tulisan yang mengandung pesan-pesan yang spesifik ataupun yang diketahui oleh kedua belah pihak saja itu disebut surat. Ya, pernyataan kami di atas ini didukung oleh definisi surat dari KBBI yang mana adalah lembaran kertas yang digunakan untuk mengirimkan pesan tertulis kepada seseorang atau suatu lembaga. Jadi yang harus kita ketahui adalah bahwa surat-suratan ini bukan hanya dari mulut ke mulut, tetapi dari memiliki bukti benda, bukti konkret, bukti fisik, sehingga surat-suratan yang kita pegang hari ini yang ada di Perjanjian Lama bukanlah karangan-karangan ataupun kabar-kabar burung belaka, tetapi memiliki kredibilitas yang tinggi. Makanya kita bisa memegang surat-suratan ini karena di semua jemaat itu ada. Kita bisa memegang surat-suratan ini sebagai firman Tuhan. Surat juga dapat merujuk pada pesan tertulis itu sendiri yang ditulis dalam bentuk kertas yang dikirimkan melalui pos atau cara lain. Ini juga dikemukakan oleh Adolf Eastman pada buku hermeneutik menafsirkan firman Tuhan dengan tepat, yaitu tetapi hanya dirujukan secara khusus kepada individu atau kelompok yang menjadi penerima surat tersebut. Sehingga kita dari definisi kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada awalnya surat-surat yang dikirim oleh entah dari Rasul Paulus, entah dari Rasul Petrus, entah dari Rasul Yakobus,
ini semua memiliki pesan-pesan, terutama Rasul Paulus ya, memiliki pesan-pesan khusus kepada jemaat-jemaat gitu loh. Entah itu kalau Paulus di jemaat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, itu semuanya memiliki eh, pesan-pesan yang tidak ada di eh, jemaat-jemaat sebelumnya. Walaupun pada pada secara keseluruhan pasti ada yang sama juga, yaitu adalah doktrin-doktrin utama kekristenan atau ajaran-ajaran utama Kristus. Nah, dari sini kita sudah mengenali latar belakang dari surat-surat, latar belakang kenapa kita harus bahas surat-surat. Lalu kita sudah tahu bagaimana arti atau bagaimana surat-surat ini didefinisikan pada zaman itu, dan pada hari ini juga kita bisa melihat bahwa sampai sekarang definisi itu masih uh, masih relevan. Oke, di sini adalah karakteristik surat. Supaya kita tahu sebagaimana zaman itu berubah, pasti berkomunikasi semakin berubah. Dulu di zamannya, waktu kita tahu di zaman yang kuno, waktu mereka mengirim surat, mereka dalam tulisan tangan. Dan pada hari ini di zaman yang modern, hari berganti hari atau tahun, di mana sudah menulis surat, sudah lebih canggih atau sudah lebih mudah dengan menggunakan media-media yang bagus hari ini. Atau disebutlah itu kayak WA atau bagian-bagian lain. Nah, pada titik ini ada beberapa bagian dari surat pada waktu gereja mula-mula yang pada umumnya memiliki format yang sebagai berikut. Nah, ini adalah yang gereja mula-mula waktu mengirim surat. Ada 5 di sini. Yang pertama itu adalah pengirim. Bagian itu adalah diidentifikasi dari sang penulis kepada pembaca. Misalnya itu kepada Yakobus, ketika Yakobus mengirim atau menulis surat itu, dia mengirimnya kepada jemaat. Dan juga di sini adalah penerima. Bagian ini adalah tujuan dari pengirim. Misalnya itu kita tahu bahwa Yakobus menulis surat itu kepada penerima, itu penerimanya adalah 12 suku di perantauan. Nanti kita bisa baca di dalam Yakobus 1 ayat 1. Bagaimana orang-orang pendatang di Pantus dan juga di Galatia, di Kepadokia, Asia Kecil, dan Bitnia. Dan juga itu adalah yang ketiga salam. Supaya kita tahu bagian ini biasanya berisi doa atau ucapan syukur lah yang sering kita lihat atau yang sering kita juga alami. Misalnya, rahmat damai sejahtera, shalom, kasih karunia melampaui kita semua. Yang terdapat itu juga di dalam Yudas 1 ayat 2. Nah, dan juga yang keempat ini adalah tubuh surat atau isi. Bagian ini merupakan terpanjang dari surat tersebut karena berisi teguran dan juga berisi nasihat-nasihat. Terus juga di dalam Roma 12 ayat 15 dan juga dalam pesan pribadi yang terdapat di dalam Roma. Dan juga yang terakhir ini adalah salam penutup. Nah, bagian ini adalah surat yang paling ditunggu-tunggukan atau adalah penutup. Bagian ini biasanya berisi ucapan perpisahan atau dan doa. Misalnya, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Ini adalah sebuah format yang umum digunakan para rasul untuk memberikan pesan kepada jemaat pada masing-masing. Namun beberapa surat seperti surat 1 Yohanes ataupun Ibrani memiliki irregularitas bukan karena mereka tidak terkualifikasi sebagian surat, namun karena ciri ataupun jenis surat mereka berbeda. Sehingga suasana surat realitas tidak menjadi baku, tidak dijadikan pengklasifikan teks-teks yang ada di VB. Lalu ada juga surat-surat yang ditunjukkan sebagai surat-surat yang tak terkala, yaitu surat-surat yang ditulis baik secara respon dari penulis dan penerima maupun didorong oleh keinginan atau keadaan khusus.
Nah, seperti contohnya itu yang terdapat di dalam 2 Korintus 2 dan juga di teks dan 1 dan 3 Yohanes. Sehingga surat-surat demikian diklasifikasikan sebagai surat-surat kiriman atau respon. Sebagaimana surat-surat itu adalah surat-surat yang kelima ini yang dimiliki oleh jemaat mula-mula atau gereja-gereja mula-mula pada umumnya memiliki format yang sebagai berikut. Kita akan belajar tentang kesulitan dalam menafsirkan surat, yaitu yang pertama yang adalah intensi penulis kepada jemaat. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus menggunakan masing-masing karakter dan latar belakang para penulis maupun latar belakang dari masalah penerima yang ditujukan oleh penulis. Maka kesulitan yang paling besar bisa kita ketemui adalah untuk menafsirkan surat adalah intensi dari penulis kepada jemaat. Maksudnya apa? Kita harus mengerti apakah maksud dan tujuan dari si penulis. Apakah penulis mau menegur, memuji, atau meluruskan ajaran. Kesulitan yang kedua yaitu bagaimana kita memahami konteks dari setiap aspek. Untuk mengerti ini, kita harus banyak membaca buku yang berhubungan dengan konteks historis. Yang mana supaya kita dapat menafsirkan sesuai dengan konteks dari setiap aspek untuk penerima. Misalnya mulai dari konteks budaya, bagaimana penerima hidup, cara hidup mereka, bagaimana pola pikir mereka, dan permasalahan seperti apa yang terjadi di kehidupan mereka, bahkan sampai ke garis keturunan. Karena bangsa Yahudi pada saat itu sangat terikat dengan garis keturunan. Selanjutnya juga sampai kepada politik, ya, sistem politik dari masing-masing daerah pasti berbeda. Nah, lantas kesulitan apalagi yang ketiga yaitu memisahkan teks mandatori dan teks konseptual. Maksudnya apa? Yaitu teks mandatori adalah teks yang sudah jelas, dituliskan, dan mutlak tidak perlu tafsirkan. Misalnya dalam Galatia 5 ayat 19-21, yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, dan lain-lainnya. Nah, itu sudah mutlak. Perbuatan daging telah nyata, mutlak. Percabulan itu adalah perbuatan daging. Nah, sedangkan teks konseptual adalah teks yang berasal dari konsep yang harus diekstraksi dari konteks. Nah, saya tetap mengangkat juga dari contoh di dalam 1 Korintus 8, satu pasal ini. Nanti mungkin lebih dalam lagi dalam cara langkah-langkah penafsiran, tapi saya akan coba menjelaskan maksud dari teks konseptual ini, yaitu di pasal ini membahas tentang persembahan berhala. Membahas tentang persembahan berhala. Nah, kita tahu bahwa dalam ayat 4 kita tahu bahwa tentang hal makanan daging berhala, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini. Karena tidak ada Allah lain selain Allah kita. Pada waktu itu ya, dan sampai sekarang juga Allah itu sama. Nah, akan tetapi ditekankan lagi pada ayat 7. Apa dikatakan pada ayat 7? Tapi bukan semua orang yang punya pengetahuan itu. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang kepercayaan bahwa dunia berhala itu tidak ada dan tidak ada Allah lain. Nah, karena apa? Karena ada orang yang masih terikat terus kepada berhala-berhala. Dan mereka percaya bahwa makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Karena mereka bahwa daging itu ada yang khusus untuk persembahan berhala. Makanya kita dilarang untuk memakannya. Dan oleh karena hati nurani mereka yang lemah, hati nurani mereka dinodai. Karena dalam konsep berpikir mereka bahwa daging makanan berhala itu adalah salah karena dipakai untuk mereka dalam persembahan mereka, maka saat kita mau makan itu, maka dikatakan kita adalah salah. Nah, itu artinya kita harus mengerti dulu konsepnya, baru kita mengkontekstualisasikannya. Beda dengan teks mandatori yang sudah memang itulah dia yang harus kita ajarkan. Mungkin begitu. Nah, mungkin dari ketiga kesulitan ini kita akan dapat juga mengerti dan lebih mengerti lagi, mungkin nanti langsung dijelaskan oleh Bang Ruben dalam langkah-langkah menafsirkan surat. Jadi kita sudah lihat ya tadi ya, ada berbagai macam variabel yang harus kita lihat sebelum kita menafsirkan salah satu ayat atau salah satu perikop, bahkan salah satu surat yang ada di Perjanjian Baru. Mulai dari tadi latar belakang penulisnya, bagaimana penulisnya memiliki intensi atau memiliki maksud tertentu untuk
melakukan pengiriman surat, bahkan sampai ke garis keturunan, dan hal-hal yang sangat kompleks, bahkan sangat detail dan mengikat pada jemaat-jemaat pada masa itu. Nah, pada hari ini, puji Tuhan, kita dimampukan oleh Allah untuk kita boleh sedikit banyak memberikan guideline atau garis besar atau garis-garis pemimpin di mana bagaimana cara menafsirkan surat-surat yang ada di Perjanjian Lama. Yang mana bagian ini diperlukan dalam menafsirkan yang paling sering dipergunakan adalah ABT atau alat bantu tafsir. Nah, bisa berupa ensiklopedia Alkitab, lalu juga bisa pada seperti aplikasi Isor atau by the Words untuk mungkin kalau teman-teman mau mencari kedalaman yang lebih kaya dengan menggunakan penafsiran lewat aliran gaya bahasa atau gramatikal, itu bisa menggunakan Isor atau Bible Words. Lalu ensiklopedia Alkitab itu memberikan kita rincian entah itu tentang politiknya ataupun ada permasalahan apa yang sangat spesifik, kayak misalnya di Timotius kenapa Paulus memberitakan nggak boleh ada perempuan tidak boleh mengajar, atau kenapa Timotius harus minum anggur dicampur air. Di situ ada di beberapa ensiklopedia memiliki penjabaran yang lebih detail terhadap hal-hal yang mungkin cuma sekilas atau sekelibat kita bisa tahu informasinya di Alkitab. Nah, namun pada hari ini kita coba menghindari komentari atau tafsiran langsung dari para teolog dan bapak-bapak gereja. Karena kenapa? Seringkali kita menggunakan ini tanpa melihat tanpa mencoba untuk mengekstrak langsung secara murni apa yang diajarkan atau konsep apa yang diajarkan oleh teks itu. Karena kalau kita boleh lihat dari bapak-bapak gereja itu sudah melewati banyak hal, entah itu dari kepolitikan, entah itu nanti tafsirannya tergantung dari mereka memiliki ajaran atau aliran apa, atau bapak-bapak gereja berasal dari daerah mana, itu juga berpengaruh. Makanya pada hari ini kita akan menghindari komentari atau tafsiran langsung dari para teolog dan bapak gereja. Jadi nanti teman-teman akan saya kasih 2 ayat untuk teman-teman boleh mencoba menafsirkan secara secara sastra, bukan sastra, secara tekstual, apa konsep atau ajaran yang ingin Paulus berikan yang bisa kita bawa untuk hari ini. Oh ya, sorry, sebelum saya lupa, ada beberapa tahap yang harus kita tahu sebelum kita menafsir, bahwa filtrasi ajaran atau tafsiran dari surat-surat ini agak berbeda dari bagian-bagian mungkin dari narasi, puisi, nubuatan. Ini memiliki filtrasi yang cukup banyak. Yang pertama adalah teks. Teks itu ya kayak langkah pertama adalah pilih ayat yang ingin ditafsir. Kita cari teksnya dulu. Nah, kita coba secara murni melihat teks itu ditujukan seperti apa kepada si penerima. Ya, baru setelah itu kita cari konteksnya. Jadi dari teks kita cari konteks. Karena kalau kita mengisolasi teks atau mengisolasi atau menyendirikan teks ini, sangat sering dipergunakan untuk hal yang sebenarnya tidak ditujukan untuk hal itu, gitu loh. Contohnya kayak pada waktu itu Timotius diberikan pesan sama Paulus untuk campur anggur sedikit dengan air. Nah, orang-orang berpikir bahwa ini ayat bisa kita isolasi untuk memperbolehkan kita minum minuman keras gitu. Padahal konteksnya adalah Timotius sedang sakit pencernaan. Nah, anggur itu jika dicampurkan dengan air bisa
membersihkan bakteri-bakteri yang ada pada air itu, karena di daerah Timotius membalakan airnya tidak terlalu bersih. Nah, itu konteks. Makanya setelah dari konteks menjadi kontekstual. Jadi teksnya itu tersaring menjadi hal yang kontekstual. Jadi tidak bisa dipakai, ayat itu tidak bisa dipakai sebagai dasar dari hal-hal yang tidak diperuntukkan. Nah, dari kontekstual bisa baru kita ekstraksi menjadi konsep atau nilai, begitu loh. Nah, dari konsep baru kita bisa murnikan lagi jadi konseptual, menjadi hal yang bisa kita lakukan pada hari ini. Nah, seperti hari ini langkah-langkah itu, filtrasi itu dilakukan dengan cara langkah-langkah yang masuk ke surat ini. Pilih ayat yang ditafsir, lalu baca dengan cermat. Nah, ini harus diperhatikan. Ketika kita membaca satu pasal, salah satu surat, jangan sampai lengah sama masing-masing ayat, karena seringkali kita lengah dan tidak membaca secara keseluruhan, cuma membaca mungkin 3-4 ayat, padahal di perikop itu ada 10 ayat, nah itu jadi berbahaya. Makanya dibaca dengan cermat. Lalu identifikasi masalah, biasanya, ini lagi-lagi biasanya, karena masing-masing surat teman-teman harus eksplor sendiri, karena kalau kita jelasin satu-satu, ini akan sangat panjang. Identifikasi masalah. Roma masalahnya berbeda dengan Korintus berbeda dengan Filipi, Kolose, Efesus, Galatia itu berbeda semua. Tesalonika, lalu suratan Paulus kepada Timotius untuk pengembangan Timotius itu juga sangat berbeda permasalahannya. Sehingga teman-teman harus bisa mengidentifikasi masalah, entah itu pada perikop, pasal, ataupun satu surat itu. Nah, yang terakhir yaitu adalah ekstraksi masalah menjadi konsep. Setelah masalahnya ditemukan, pasti Paulus memberikan entah itu biasanya menggunakan doktrin atau teguran secara personal. Nah, kita coba langsung studi kasus saja kali ya. Kita akan buka di 1 Korintus 8. Nah, ini adalah ayat yang paling sering dipergunakan sebagai contoh untuk menafsirkan surat, kan? Nah, pada pasal ini kita akan lihat bahwa ada permasalahan, ada Paulus yang memberikan solusi dan doktrin sebagai konsep untuk mereka menanggulangi permasalahan sampai menjadi konklusi dan solusi. Nah, oke, tadi kan kita sudah tahu ada 4 langkah. Nah, jika kita baca, teman-teman bisa baca di rumah. Langkah pertama sudah kita lakukan, yaitu pilih ayat yang ditafsir. Oke, kita sudah tahu 1 Korintus 8 itu pasal. Itu ada sekitar 10, ada sekitar berapa itu ya? Berapa ayat? 1 Korintus 8 itu 1 Korintus 8 itu, iya, ada 13, sorry, 13. Nah, baru kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, kita baca dengan cermat itu untuk apa? Untuk melihat, untuk bisa mempermudah langkah ketiga kita, yaitu memberikan identifikasi kepada permasalahan. Setiap ayat yang ada. Dari ke-13 ayat ini, kita dapat mengidentifikasi adanya permasalahan tentang jemaat yang memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, sehingga menimbulkan banyak perhara tentang hal tersebut. Nah, Paulus memberikan terlebih dahulu doktrin bahwa tidak ada Allah yang setara dengan Yesus Kristus. Itu ada di ayat yang ke-4, dari 3 sampai 4. Ya, dari 3 sampai 4. Karena kenapa Paulus memberikan doktrin itu? Karena ada orang yang berkata itu tidak masalah, ada yang bilang bermasalah. Nah, Paulus memberikan terlebih dahulu doktrin bahwa tidak ada Allah yang setara dengan Yesus Kristus, dan semua berasal dari Dia. Lalu Paulus berkata kepada jemaat yang makan
yang makan daging sudah dipersembahkan kepada berhala, bahwa jangan makan di tempat orang yang menganggap itu dosa dan lemah iman dalam karena dia akan kuat dalam keberhalaan. Nah, itu ada di ayat 8, di ayat 8 sampai ke 10. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Maka Paulus ketika melihat jika makanan itu menjadi batu sandungan di sekitarnya, maka tidak akan ia makan sama sekali. Nah, Paulus akhirnya memberikan sebuah konsep di akhir pasal, yaitu kalau jadi batu sandungan di sekitarnya, maka tidak akan makan sama sekali. Maka dengan kita baca dengan cermat, itu juga sudah melakukan langkah yang ketiga, yaitu menemukan masalah dalam teks, yaitu makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, sesudah itu kita gali apa intensi Paulus menulis ini. Jika kita cari ini secara teks aja ya, maka kita tahu bahwa jemaat di Korintus kebanyakan adalah orang-orang pagan yang bertobat. Jadi kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 3, kita sadar bahwa kita mendapat informasi bahwa di sana kebanyakan adalah orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus yang bertobat, yang sebelumnya adalah penyembah berhala. Makanya kita bisa menemukan ada permasalahan penyembah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, sesudah itu kita melihat bahwa mereka masih bergumul dengan praktik-praktik paganisme. Maka Paulus di sini menyelesaikan keributan dengan menasihati orang-orang yang sudah tahu akan kebenaran untuk menjaga kebebasannya tadi di ayat 9 dan membuka cakrawala jemaat yang masih lemah. Nah, Paulus di sini di ayat 9, 10, 11, 12 memberikan sebuah teguran kepada orang-orang yang sudah tahu bahwa makanan itu tidak masalah. Ya? Karena Paulus juga ini mengambil konsep dari ajaran Kristus yang waktu itu Yesus bilang bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Nah, di sini kita bisa melihat adanya titik terang dari permasalahan yang bisa diekstrak menjadi konsep yang bisa kita terapkan di hari ini. Bahwasanya Paulus menegaskan bahwa adapun Allah atau berhala dalam kutip, mereka tidak pernah setara dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga semua yang ada dan telah dijadikan oleh Allah adalah milik Dia. Namun Paulus memberikan sebuah saran kepada jemaat-jemaat dan juga kita. Semua ini akan jadi batu sandungan seperti kita dalam melihat keadaan sekitar. Sebagaimana kita adalah umat pilihan, kita diinginkan Allah untuk berbeda. Nah, ini adalah konsep dari perjanjian lama, di mana Allah bilang bahwa kepada manusia bahwa kuduslah kamu karena aku kudus. Di situ Paulus mengambil juga konsep itu, sehingga Paulus ingin jemaat-jemaat ini sadar bahwa jangan sampai kita dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya Kristus sama seperti mereka, gitu. Harus memiliki distingsi atau perbedaan yang jelas. Nah, bagaimana kita ada rumah Allah, kita diinginkan oleh Allah untuk berbeda, bahkan menjadi berkat untuk sesama. Itulah kenapa Paulus bilang jika ini adalah batu sandungan bagi saudara, ia tidak akan melakukannya. Nah, jadi di Korintus 8 ayat 1 sampai 13 ini adalah sebuah suratan dari Paulus yang memberikan konsep kepada kita untuk hidup tidak menjadi batu sandungan. Dengan pada saat itu Allah menggunakan contoh atau menggunakan permasalahan yang ada di situ, yaitu adalah jemaat yang tadinya adalah agama pagan itu bertobat, tetapi masih sering
saya masih mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan agama. Dari situ baru kita bisa gali, seperti tadi langkah ketiga, kita cari permasalahannya, kita telah, kita bedah masalahnya, sampai pada titik kita melihat Paulus memberikan sebuah penengah atau jalan keluar, yaitu dia tidak akan makan kalau ada saudara-saudara sekitarnya dan yang menganggap bahwa itu adalah batu sandungan, supaya Paulus, ya Pak, ini berkaitan juga dengan tulisan Paulus di mana Paulus bilang, aku melatih diriku supaya jangan sampai aku ditolak karena Injil. Jangan sampai kita juga, nah itu bisa kita pakai dan kita jadikan konsep bahwa kita memberitakan Injil, tapi jangan sampai kita jadi batu sandungan ketika kita memberitakan Injil pada orang-orang di sekitar. Nah, maka dari itu kesimpulannya adalah surat adalah lembaran kertas yang digunakan untuk mengirimkan pesan tertulis kepada seseorang dan suatu lembaga. Surat juga dapat merujuk pada surat tertulis sendiri yang ditulis di kertas dikirimkan melalui pos atau secara lainnya. Dalam konteks perjanjian baru, gereja mula-mula mayoritas menerima surat-surat ini adalah majelis ataupun gembala dan dari jemaat setempat. Surat adalah sebuah pesan tulis untuk seseorang secara umum berisikan hal spesifik atau nilai yang diketahui oleh kedua belah pihak. Juga bahasa-bahasa kritik pada orang-orang yang dituju. Nah, karakteristik di surat perjanjian baru adalah memiliki format yang tetap, yaitu berisikan pengirim, penerima, salam, tubuh surat atau istri, dan salam penutup. Format ini yang diumumkan, yang umum digunakan para rasul untuk menyampaikan suratnya kepada jemaat ataupun masing-masing gereja. Nah, lalu untuk menafsirkan surat-surat yang ada di Alkitab, kita sedikit banyak perlu menelaah secara cermat setiap intensi yang ada dari para penulis, baik dari rasul-rasul, ada beberapa rasul, Saulus, ada Yakobus, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yudas, ada surat-suratan Filemon, Titus, lalu ada surat-suratan yang tidak secara eksplisit ditujukan kepada siapa atau dari siapa, yaitu suratan Ibrani. Teman-teman, kita tidak bisa mengupas satu persatu karena itu akan sangat banyak. Maka dari itu, saya dan teman-teman dari kelompok memberikan sebuah quest atau sebuah petualangan yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa lakukan di rumah untuk mencoba menafsirkan surat-surat yang ada di perjanjian baru. Saya kasih ya ayat-ayatnya. Kita bisa ambil surat-suratnya ini yang paling mudah ada dulu. Yang paling mudah di 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Nah, ada clue-nya dari saya. Coba apa yang dimaksud dengan semua orang di ayat 4? Kan itu ada 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Apa yang dimaksud dengan semua orang di ayat 4? Itu loh. Apakah semua orang secara universal atau semua orang dari berbagai kalangan atau kasta sosial? Nah, satu lagi ayat yang seru untuk kita bisa gali, yaitu di Efesus 1 ayat yang ketiga sampai 14. Nah, coba secara tekstual aja sih. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan alat bantu tafsir seperti Ensiklopedia ataupun Bible Words atau ISWORD, silakan untuk menambah kekayaan yang ada. Seperti kami melakukan pembedahan secara historis, lalu budaya di satu proses yang begitu teman-teman. Nah, sepertinya sekian saja materi yang bisa kita bagikan untuk teman-teman yang ada. Saya harap teman-teman yang menonton video ini bisa mencoba dan berlatih, karena ini adalah berarti adalah seni juga,
untuk bisa menafsirkan ayat-ayat dengan berbagai macam variabel yang ada. Tetapi yang paling dasar-dasar tadi sudah kita lalui, yaitu membaca, lalu mencermati, lalu mengidentifikasi, lalu mengekstraksi. Itu adalah sebuah guideline yang bisa kita lakukan untuk menafsirkan surat-surat yang ada di Perjanjian Lama, baik dari para Rasul Paulus maupun dari rasul yang lain ataupun kebal-kebal lain. Begitu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga untuk dosen kami yang sudah memberikan ruang dan memberikan referensi bagi kami untuk boleh sedikit banyak meramu atau merangkum bagaimana cara menafsirkan surat-surat yang ada di Perjanjian Baru. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya.